makan. الأصل بقاء ما كان على ما كان فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو مطهر أو تيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو محدث. Ini banyak sekali masalahnya. Baqa'u makan ala makan. Kekalnya sesuatu yang telah lalu sebagaimana keadaannya pada waktu itu. Itu lebih kurangnya dengan maknanya. Jadi baqa'u makan, kekalnya sesuatu yang ada sebagaimana dengan keadaannya. Yang kalau pada dahulu dengan kita masih bujangan, sekarang pun juga kita masih bujangan. Misalnya, kalau kita ingin dengan kaidah ini, kalau pada waktu tahun lepas kita tinggalkan dia, yang pada waktu itu dia masih sendirian, dan kita yakin pada waktu itu dia masih belum bertunangan, 6 bulan kita tinggalkan di Mesir, yang kemudian dengan kita bercuti di pertengahan tahun sampai kita ke kampung halaman kita. Pada waktu kita bertemu kembali dengan si dia tadi itu, apakah kira-kira dengan dia sudah kawin atau tidak? Apakah kira-kira dengan dia sudah bertunangan atau tidak? Secara kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Kalau dahulu dia masih bujangan, sekarang pun juga masih semacam itu. Akan terangkat hukum tersebut bil yakin. Seperti dengan seseorang yang yakin dalam keadaan berwudu. Sekarang kita akan menjelang waktu maghrib. Selepas asar tadi itu kita yakin dalam keadaan berwudu. Selama saya di majelis dalam jangka tidak kurang daripada 1 jam setengah bahkan lebih. Apakah tadi saya kentut atau tidak? Pikir dulu. Kira-kira patutkah dengan saya kentut tadi itu? Karena ya orang banyak dan kentut saya ini baunya lain daripada yang lain. Sebab bau telur ayam dengan bau jering. Jadi baunya lain. Jadi kalau kita kentut itu juga akan ketahuan. Rasanya saya tidak kentut. Tapi hati kita masih risau. Sebab kita tak pernah duduk sampai 2-3 jam tanpa mengeluarkan angin. Di mana saja kalau duduk, berehat, di rumah, apalagi kalau di musim sujud dalam selimut, ya Allah. Yang masalah ini kita sanggupnya kita dan betahnya kita mencium kentut kita sendiri. Yang kalau dengan dia, saat ketika cium bau kentut semacam itu, mukanya merah, marahnya setengah mati. Atau istilah setengah mati. Marah sungguh. Ini memang tidak tahu aturan ini. Tidak berpikir manusia. Cuma nak kentut di dalam selimut. Marah sama siapa saja. Marah sungguh. Tapi kalau pada itu dia yang buang kentut dalam selimut, sampai lekat dalam bulu selimut itu sampai setengah jam dia cium. Dia rela saja di dalam. Tak tinggalkan pun. Kalaulah misalnya buka jendela kah, buka tingkap kah, buka kipas kah, supaya anginnya itu dibagi-bagi. Nah, seronok dia bilang, dia angkat lagi selimutnya, tutup lagi kepalanya. Allahu Akbar. Nah, itu tabiat manusia. Tabiat manusia kalau dari orang lain tak mau, tapi kalau dari dia sendiri dia tak ada masalah. Kurang lebih saja toleran. Kalau itu daripada dirinya sendiri. Tapi dia tak terima yang semacam itu kalau daripada orang lain. Masalah kalau di waktu kita syak. Kentut atau tidak? Al-aslu baqa'u makan ala makan, berarti kita tidak mengeluarkan kotoran. Wa min turu'i syakki fil hadathi, bimbang apakah dia tadi itu tertidur atau hanya setakat mengantuk saja. Biasa kan kita tidak macam itu, apalagi kalau waktu kita di perjalanan, waktu kita dalam kereta ngantuk. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kita bimbang. Apakah tadi kita hanya setakat noksan saja, mengantuk saja, atau kita sudah tidur? Al-aslu kita tidak tidur. Al-aslu kita masih dalam keadaan suci dan bersih. Sebab kalau mengantuk tidak batal, kalau tidur batal. Sedangkan kita dalam keadaan bersih. Selama tidak yakin kita tidur, berarti kita hanya setakat mengantuk saja. Apakah yang kita tengok tadi itu mimpi atau bisikan hati? Kalau mimpi berarti tidur batal. Kalau bisikan hati, maknanya kita menghayal dan mengelamun. Kalau dengan bisikan hati tidak batal, kita katakan al-aslu baqa'u makan. Apakah yang kita sentuh tadi itu perempuan, mahram kita, atau itu dengan perempuan ajnabi? Tak tahulah, tadi itu ada tangan keluar, kita ambil kitab dari tangan si perempuan itu. Adik kita juga ada di situ. Entah itu telapak tangan adik kita yang mengeluarkan kitab, atau telapak tangan wanita lain dan tersentuh. Yang walaupun tersentuh daripada ujung jari ke ujung jari, tetap saja hukumnya membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i. Al-aslu al-adam baqa'u makan ala makan.
apakah yang kita sentuh tadi itu telapak tangan laki-laki atau perempuan? Tak tahu, sebab dengan manusianya sudah campur baur. Qala au basharan au sya'ra. Apakah yang kita sentuh tadi itu kulit atau rambut? Apakah kita tadi itu tidur dalam keadaan memakin rapat di tempat duduk, tegak di tempat duduk, rapat dengan tempat duduknya, atau kita tidur terbaring? Hukumnya tidak batal. Au zalat ihda al-yataihi wa syakka, atau tergelincir salah satu daripada dua tempat duduknya, dia pun bimbang apakah tergelincirnya tadi itu pada tuh selepas dia bangun atau sebelum dia bangun. Apa bedanya? Ini duduk macam ini, rapat. Kalau duduk bersila, oke, duduk bersila. Ini di sila ini satu, ini dua. Kalau saya duduk di tengah, ada celah-celah di tengah, itu mungkin angin keluar. Duduk kena rapat, duduk macam itu, rapat. Rapat kita dengan namanya memakin makadaho. Jadi kita jadi sekali lagi terangkat. Ini namanya irtafa'a ahadu al-yaihi. Tengok kan, terangkat. Nah, waktu terangkat semacam itu tadi itu, apakah selepas kita jaga atau sebelum? Kalau kita jaga dulu sudah terbuka mata, lalu kita berbaring semacam ini, itu tak batal. Tapi kalau pada waktu kita masih tidur, terus terbaring semacam ini, setelah terbaring baru kita jaga, batal wudhu kita. Sebab kita terangkat waktu kita masih dalam keadaan tidur. Tapi kalau kita sudah jaga baru terangkat, maknanya terangkatnya dubur daripada tempat duduk tadi itu suatu kita sudah bangun. Kalau kita sudah bangun tidak batal, kalau kita masih tidur hukumnya batal. Syah hukumnya tidak batal. Terus. Dan juga daripada masalah di atas, masal khunsa ahada farjaihi, atau dengan khunsa menyentuh salah satu daripada kemaluannya. Oh, seronoklah dia. Khunsa muskil itu definisinya, tarifnya, yaitu dengan seseorang yang punya dua kemaluan, itu namanya khunsa. Pondan tempat kita tuh semuanya laki-laki. Hati-hati, pondan tempat kita tuh tak ada yang perempuan, tak ada. Tuh boleh diceklah dulu. Tanya, ente jalan macam tu memang punya dua kah, satu kah? Tanya. Sebab yang disebut dengan khunsa muskil, yang kita tak boleh pastikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Khunsa muskil, ya ima yang tidak mempunyai kemaluan sama sekali, ya ima yang punya dua kemaluan. Kemaluan laki-laki dia punya, kemaluan perempuan pun juga dia punya. Nah, jadi dengan makhluk Allah yang semacam ini, kalau dia sentuh yang hak laki-laki, wudunya tak batal. Kalau dia sentuh yang hak perempuan, wudunya pun juga tak batal. Bila batal? Kalau dia sentuh kedua-duanya. Nah, istimewa kan? Istimewa. Nah, kenapa? Apa alasannya? Sebab kalau dia sentuh yang hak laki-laki, sentuh kemaluannya, yang kalau pada waktu dia menyentuh yang kepunyaan laki-laki, mungkin saja dia perempuan. Jadi yang hak laki-laki tadi itu zaid, itu tambahan saja. Jadi punya lebih dah daripada yang lain. Begitu juga sebaliknya. Suatu dia sentuh yang hak perempuan, mungkin pada hakikatnya dia laki-laki. Sedangkan yang hak perempuan tadi itu tidak lebih daripada daging yang menempel saja. Jadi dengan demikian tidak batal wudunya, kecuali kalau dia menyentuh kedua-duanya. Kalau di segi itu enak atau elok jadi khunsa muskil. Tapi kalau di segi lain tak elok. Jadi masalah lagi, kalau dia gunakan yang satu itu dengan yang satu macam mana? Nah, ini masalah. Jadi dia tak payah kawin. Nah, dia punya dua kelang. Qala masal khunsa hada farjaihi summa masa marratan saniyatan wa syakka. Dia punya dua kemaluan. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau dia sentuh yang pertama tak batal. Kalau dia sentuh yang kedua juga tak batal. Tapi kalau tadi dia sudah sentuh salah satunya, 5 menit berikutnya dia sentuh kembali. Tapi yang mana yang dia sentuh? Dia syak. Apakah pada waktu yang kedua kali tadi dia menyentuh yang pertama tadi itu juga, atau pada kali yang kedua tadi itu dia menyentuh yang satunya lagi? Kalau tersentuh yang satunya, tersentuh kedua-duanya, batal. Kalau pada sentuhan yang kedua tetap juga dengan yang pertama, hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak batal. Kenapa? Sebab al-yaqinu la yuzalu bi syakki. Halil mamsususan yang al-awwal awil akhar. Wa min dzalika, dan juga diantara daripada masalah baqa umakan ala makan ada munaqti bi masil khunsa.
tidak batal wudu dengan menyentuh khunsa, dimasi menyentuh kulitnya, masi al-khunsa aw lamsihi aw jima'i. Adamun naqdi bimatil khunsa aw lamsihi aw jima'i. Perbedaan antara mas dengan lams. Kalau dengan mas maknanya daripada dia sendiri. Kalau daripada satu orang pun juga disebut dengan mas. Tapi kalau daripada dua jenis yang berbeda disebut dengan lams. Kita menyentuh perempuan namanya lamsul mar'ah. Kita menyentuh kemaluan kita sendiri namanya masul farji. Pemin dzalika mas'alatu man tayaqqana taharata wal hadatsa. Apa yang saya ulang kembali itu masalah itu sudah kita baca tahun lepas di dalam kitab fikih. Yang kita bimbang apakah kita sekarang bersih atau tidak. Kalau sebelumnya bersih, sekarang juga kita bersih. Syaka terus. Syaka biqalbi al-mughayyirin hal huwa qalilun aw katsirun fa asluhu tahuriyah. Ini air. Kalau kebetulan dengan kita syak, yang masuk ke dalam air ini apakah banyak atau sedikit? Syakka fi tahhiril mughayyiri lil ma'. At-tahhir al-mughayyir lil ma', katakan saja seperti dengan sirap. Katakan saja seperti dengan air susu. Katakan saja seperti dengan air kopi, Milo dan seumpamanya. Jadi kita bimbang apakah dengan Milo, dengan air susu yang masuk ke dalam air mutlak tadi itu banyak atau sedikit? Apakah merubah atau tidak? Tidak. Hukumnya al-aslu baqa'ul tahuriyah, dan itu kita anggap sedikit. Ahrama bil umrati summa bil haji wa syakka. Dia berihram umrah kemudian dengan ihram haji kemudian dia bimbang. Apakah dia berihram haji tadi itu sebelum dia melaksanakan tawaf umrah atau setelahnya? Kalau dia melaksanakan niat tadi itu setelah dia melaksanakan tawaf umrah, hajinya tidak sah. Tapi kalau seandainya tadi dia berniat memasukkan haji ke dalam umrah sebelum dia tawaf, ibadahnya sahih. Hukumnya hukima bi sihhati. Li'anna al-asla jawazul ihrami bil haji hatta yatayaqqana annahu kana ba'dahu. Qala wa huwa kaman tazawwaja wa ahrama wa lam yadri. Seperti dengan seseorang yang mengawinkan, seperti dengan seseorang yang kawin kemudian berihram. Apakah tadi dia dikawinkan atau kawin sebelum dia berihram atau setelahnya? Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya akad nikahnya itu hukumnya sahih. Li'anna al-asla adamul ihrami, sebab hukum asal dia tidak berihram. Wa nasati man wakala fi nikahi, dan juga dengan belum menjelaskan dalam masalah seseorang yang bertawakil dalam bab nikah. Semalam yadri. Akan waqa ahdu nikahi ba'dama ahram. Apakah dengan akad nikah tadi itu berlangsung setelah dia berihram atau sebelumnya? Kalau selepas dia berihram hukumnya batil, kalau sebelumnya tidak, mengapa? Terus. أعرف الهدي ثم شكر كان بأجر الهدي أو قبلها كان حدث أنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك متقدم. Ahrama bil haji summa syakka. Apakah ihram haji tadi itu di bulan haji atau sebelumnya? Kalau ihram haji di bulan haji hukumnya sahih. Kalau sebelumnya hukumnya batil. Hukum hajinya kana hajjan sahihan, sebab dengan dia ada yakin min hadzal zaman, dan syak apakah dengan haji itu diniatkan sebelumnya. Al-aslu as-sihah. Maka di akhir malam masyakka fi tulu'il fajri, selama tidak yakin hukum puasanya sahih. Malam tadi itu saya bangun, terus saya sahur. Yang jadi masalah sekarang ini, bila saya sahur, apakah saya sahur tadi itu selepas terbit fajar atau saya sahur tepat pada waktunya? Selama Anda tidak yakin Anda sahur selepas terbit fajar, puasa Anda hukumnya sahih. Kenapa? Sebab al-aslu baqa'ul lail, malam masih baki. Akala akhiran nahari bila jihadin. Jam-jam begini masuk ke bilik makan atau masuk ke dapur, pergi ke dapur. Makanan sudah dihidangkan, buka. Tunggu sambil tengok. Oh, sedap. Masyaallah, tabarakallah. Oh, ente lagi senyum. Tenang. Masih ada waktu lagi, tenang. Jangan senyum. Insyaallah saya makan juga kamu, insyaallah. Tengok yang itu lagi. Allahu Akbar. Full. Insyaallah full. Tenang juga. Akan kita santap semuanya. Itu nafsu. Kita kalau tak percaya, waktu kita pergi ke Kepala Batas. Kepala Batas kan? Siapa orang Kedah? Kepala Batas itu tempat orang jual cocor di bulan Ramadan. Dari pukul 2 tengah hari sampai buka. Macam-macam cocor dijual di sana. Di mana-mana di Malaysia masyarakat. Di Indonesia pun juga semacam itu.
Jadi kita beli yang ini rasa tak puas, mau yang ini lagi, beli lagi. 5-6 macam ada bagi kita dalam hati. Saya sikat semuanya, tahu sikat tak? Saya makan, saya santap semuanya. Tahunya suatu minum, ambil sebotol air sejuk, minum, habis sudah, habis kumpal. Setelah habis satu botol khalas, malian, cocor, kahnai, gadu-gadu, bakso, ini bahasa sana semuanya, sate, semuanya tidak ada yang termakan. Kenapa? Nanti tidak lebih daripada menurunkan nafsu saja. Hatta kita kadang-kadang bersama beli makanan itu banyak kadang-kadang. Mau ini roti ini bol ini, akhirnya setelah makan satu kenyang perut, yang satunya terbiarkan saja lagi. Jadi begitulah dengan nafsu kita, kadang-kadang nafsu melebihi kemampuan yang ada. Kalau termakan semuanya tidak ada masalah. Kembali. Oh, waktu kita sudah lanjut. Pada sedikit saja lagi. Jadi tengok jam, zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Bukan apa bacaan waktu kita membuka puasa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bahasa Muhammad. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Apa yang azim itu? Ya azim, ighfir lana dzambal azim. Ighfir lana. Ya akhi, kenapa lah benda-benda yang semacam itu? Sebab nanti kalau kita tak hafal, kita kaku di masyarakat. Orang kampung hafal semuanya. Yo, lagunya pun juga kenapa? Jangan kita buat lagu di Mesir. Oh, ini orang katanya lagu padang pasir. Tak ada nagmahnya, tak ada iramanya, tak ada kampung. Kalau nama lagu, apalagi kalau orang Kedah, wajib orang Kedah hafal berjanji. Paling tak boleh baca berjanji yang ada di cekang semuanya di sini. Ya Allah. Jadi pada waktu kawan-kawan kita dari Kedah ikut saya ke petani, saya pertama kali pun juga takut. Tapi karena suara saya serak, orang tak suruh. Nah, ada alasan. Kawan-kawan kita yang tak serak pada waktu itu, pas pada waktu peresmian Balai Nuruddin, ada balai di Patani namanya Balai Nuruddin. Mungkin saya sudah cerita belum. Jadi waktu saya sampai ke sana, yang walaupun pengajiannya saka 1 bulan, selepas saya balik dari sini tahun lepas, bulan 5 saya pergi ke Patani. Pengajian sebentar ini juga 1 bulan. Yang kami baca pada waktu itu Umdatul Salik, Al-Iqtibas, kemudian dengan kitab Busarul Arifin, Khususiatul Rasul, kalau tak salah ada lagi kitab 1. Jadi pada waktu itu kitab itu dibaca semuanya di sana. Selesai semuanya kecuali Umdah. Umdah memang tak mau habis. Jadi pada waktu itu, satu saya dibuatkan rumahnya saja, tapi yang menghuni tak ada. Yang dibuatkan rumahnya saja, tapi yang menunggu tak ada. Jangan terlalu jauh-jauh lah memahami. Jadi rumahnya saja dibuatkan situ. Jadi satu rumah dibuatkan. Kemudian yang kedua balai. Balai itu sama dengan dewan. Dewan besar. Kira-kira ukuran 12 atau 15 kali 25 atau kali 30. Boleh menampung kira-kira seperti dewan kita di Al-Abbasiyah. Sama dengan dua rumah Melayu. Jadi sebagai penghargaan lah dengan saya yang datang berkunjung ke sana untuk mengadakan daurah fikih selama 1 bulan. Dewan itu dikenal nama dengan Dewan Nuruddin. Jadi katanya mau kita ceritakan pada hari peresmian itu. Jadi kata si Baba Karim, Baba ya, tahu Baba itu baru lepas dari petani tadi itu. Dulu saya tahu Baba itu cuma satu saja, Alibaba, ada film dulu tuh. Tak tahu Baba itu apa? Oh, tahu-tahunya sama dengan Kiai. Jadi yang di video itu ada Ki kan, ada Ki dengan H di situ. Ki itu Kiai, itu Haji. Kiai Haji Muhammad Nuruddin itu sebutan di sana. Kita tuan guru, Maulana, Syekh lebih kurang semacam itu. Jadi pada waktu itu kata Baba Karim, Nur mau makan apa? Kambing atau ayam? Saya kata, ya lo kambing lah, kalau ada kambing. Jadi pada waktu itu biasanya acara-acara yang semacam itu mesti baca berjanji. Sebelumnya sudah pernah ikut hadir berjanji, tapi ada bukunya yang dibaca. Yang kebetulan pada waktu itu sudah semuanya kumpul, ulama kumpul, pelajar dari sana sini, dewan sudah hampir penuh. Pada masa peresmian di siang hari, tengah hari, kalau tak salah makan tengah hari, kebetulan akan baca berjanji. Bahasa berjanji, kitab tak ada. Ini gimana baca berjanji, kitab tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya bapak-bapak di Patani itu pada umumnya, pada amnya apa? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, bismillah dulu. Inna Allah wa malaikatahu, bukan.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhirih. Terus Abtadi'ul imla bismidzatil. Saya pun tak hafal permulaan. Wah, kalau kena giliran kita Masya Allah tabarakallah. Malunya macam mana. Tapi alhamdulillah mereka pun juga nampak mengerti. Saya jelas akan disuruh. Saya sudah saya katakan. Ini setelah beberapa hari berikutnya yang akhirnya bersambutan. Jadi selepas yang di sini, kalau dia senyap sekejap saja, disambut oleh tuan guru yang di situ. Disambut oleh tuan guru yang berikutnya. Masya Allah tabarakallah, sampai selesai. Jadi pada waktu kami di rumah Bapak Sen, ya, Bapak Sen, hati kamar, jamaah, siapa-siapa, kami tak ada yang boleh baca berjanji. Ya Allah, pada waktu itu masing-masing suruh bantah. Ini masalah. Ini ketahuan nih goyang kita, ketahuan Allah tak bani. Akhirnya kata kawan-kawan kita, maka kalau kita pergi ke tempat ini harus ada. Jadi pada TV yang kita andalkan tak alangnya Pak Zakaria, beliau memang hafal. Tapi kalau dengan kawan-kawan kita yang lain, jangankan kita hafal berjanji, kita untuk menghadiri acara perjanjian itu kadang-kadang tidak pernah. Kenapa? Sebab kalau ada pun kan ada petugas atau juga ada yang memang sudah merupakan kumpulan pembaca berjanji. Kita jemput mereka itu untuk membaca berjanji. Jadi itu tidak memasyarakat di Malaysia, dipatani pada amnya orang hafal. Alhamdulillah, sebagaimana saya katakan tadi, patutlah dengan kita baik itu dengan wirid yang panjang itu kena dihafali. Masalah bid'ah itu nantilah dulu, tahulah dulu talqin. Saya pun juga talqin, yang baru-baru ini suruh baca talqin juga, tapi sudah pengalaman sebelumnya. Yang pertama kali balik Indonesia tahun 83. Pada hari saya datang kampung ada orang mati dan saya disuruh baca talqin. Saya pun dalam hati sampai terbisik, kenapa mati hari ini? Kalau mati atau sebelumnya sudah jangan melibatkan. Tak pernah baca talqin. Kai saya sebut kai. Kai itu artinya tuan saya. Tuan saya memang alim. Beliau baca, tak pakai kita, tak pakai buku hafal, terjemahannya hafal. Kita mau macam mana? Kalau tidak dengan pak saudara saya yang kedua yang membawa buku talqin pada itu memang memalukan sungguh. Jadi wirid, jangan sampai nanti dengan wirid kita suruh yang di belakang. Tapi lebih elok daripada kita mengimpi terus tersekat-sekat. Tulijo. Apa tulijo? Apa tulijo lebih elok? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau perlu sebelum tampil ke depan jangan hafal imam masjid saja jangan. Karena ada imam besar di sini makruh. Sealim apapun secara hukum abahnya imam ratib. Jangan orang yang baru datang menjadi imam. Itu alasan saja. Sebab diri tak apa. Jadi kalau kita boleh mengenal semacam itu, tak Ustaz ambil berkat. Tak apalah berkat dari Mesir, berkat dari Mekah. Oke. Jadi kita dengan yang nyuruh tadi itu, oke. Saya tampil, kamu baca gitu. Itu dia pun juga tak boleh mengelak. Jadi kita selepas salam bagikan mic sama dia yang memimpin wirid. Jadi penyakit kita tak ketahuan. Kalau tidak kena tulijul itu kan ada beberapa kali tulijul. Takut kalau membaca tulijul tak habis-habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Oh, jadi kata Imam Makmun di belakang, laku makan saja lagi. Apalah, wala ana bidu wala ana abidu. Laku makan, kalau sudah lakum itu maknanya bisa sudah lakum dinukum. Itu mana lakum makan. Itu jangan salah, maka lakum. Dan dia la a'budu, ana a'budu, anta a'budu. Jadi kata sudah lakum makan saja lagi. Bahasa Kalimantan. Maksudnya cepat-cepat baca lakum. Sebab kalau sudah baca lakum dinukum, waliyadin habis boleh rokok. Kalau tak, jadi kalau boleh hati-hati kuliah kalau boleh tak payah baca. Satu. Yang kedua dengan lam yakunil. Lam yakunil itu juga terputar-putar kadang-kadang. Lam yakunil diantara daripada surah yang sulit yang hafal. Jadi bukannya kita tak hafal, tapi jangan cari resiko lah. Jangan buat malu selepas balik. Nanti balik kampung orang tanya, masalahnya sudah habis. Orang tanya, kawan saya dari Mesir baca surah, salahnya sedikit saja. Pada waktu baca surah Alif Lam Mim Tanzil yang asmi' bihim mu'afsir ya. Asmi' bihim apa dia tu? Alif Lam Mim Tanzil.
Allahu Akbar. Apa sekejap saja saya carikan ayatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sampai ke bawah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Mana dia? Ada asli dengan afsir. Kemana ya tuh? Hah? Nah. Sebelumnya tak nampak di sini. Jadi setelah baca di situ, kalau tak tepat, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usin inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Dia baca rabbana absirna wa sami'na tarji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni ila akhirih. Selepas salam mau baca. Quran di Mesir itu sama dengan Quran versi. Macam-macam tuh. Dia jadi bimbang. Kata dia Quran yang dibaca di Mesir itu lainkah dengan Quran yang dibaca di sini? Sebab kalau Quran kita di sini Rabbana absarna, yang dia baca Rabbana absirna. Akhirnya dikatakan berbeda Quran. Enggak, Qurannya sama. Untuk guru yang baca yang tak betul. Qala terakhir taqulu al-aslu bara'atu zimmah law nawa. Kalau seandainya dengan kita berbuka puasa di akhir siang dengan tidak berijtihad dan kita masih syak apakah waktu sudah masuk atau tidak, akan batal puasa kita sebab dengan asal taqaun nahar nawa summa syakka apakah waktu dia berniat fajar sudah terbit atau tidak, sah puasanya. Masalah yang timbul, ta'ashar az-zawjani muddatan madinatan summa da'at az-zawjatu 'adama al-kiswati wan nafaqah fan qawluha bi anna al-asla faqa'uhuma al-kiswatu wan nafaqah fi dhimmatihi az-zawj wa 'adamu adaihima. Jadi dengan masalah yang timbul, ta'ashara zawjan, dengan dua laki istri hidup bersama dalam jangka beberapa waktu. Setelah mereka berbulan madu, bertahun madu, setelah mereka bertahun madu, lahir anak yang pertama, lahir anak yang kedua. Katakan saja, hidup mereka bersama itu tidak kurang daripada 3 tahun. Itu perumpamaan. Hidup mereka yang dua laki istri tadi itu tidak kurang daripada 3 tahun. Entah problem apa yang berlaku, yang sehingga dengan istri mengangkat dakwah ke mahkamah syariah, mendakwa suaminya tidak pernah bagi nafkah dan tidak pernah memberikan pakaian selama tidak kurang daripada 3 tahun. Tujuan dia melaporkan perkara tersebut itu adalah untuk mendapatkan nafkah atau ta'wid daripada suami yang berkenaan. Ta'asyara zawjan. Jadi kira-kira apakah mungkin hidup bersama, sudah berkumpul di tempat yang sama, sudah dapat anak, kemudian dia mendakwah, selama itu kita pernah mendapatkan kisah dan nafkah. Kalau seandainya itu yang berlaku tanpa ada bukti daripada kedua belah pihak, suami mengatakan macam mana saya hidup bersama sampai punya anak, sedangkan saya tak bagikan nafkah, itu mustahil. Oke, kita kata ada tak bukti dengan anda bahwasanya anda pada tahun pertama bagikan duit sekian, belikan baju itu, belikan baju ini. Ya siapa yang buat catatan semacam itu? Kata si suami. Jadi istri pun juga mengatakan tidak ada. Jadi kita mau memihak kepada siapa? Apakah kita memihak kepada istri? Tidak boleh. Apakah kita memihak kepada suami? Tidak boleh. Kalau hanya semata-mata dengan nafsu. Jadi bukan kita menentukan hukum disebabkan karena ini hubungan, ada hubungan keluarga dengan kita, akhirnya kita memihak ke sana. Tidak. Jadi saat ketika istri mendakwa tidak pernah mendapatkan apa-apa daripada suaminya, biaya perongkosan tiap hari itu justru kadang-kadang bantuan, kadang-kadang kawan-kawan yang bagi duit, kadang-kadang daripada orang tuanya, kadang-kadang entah daripada siapa, tapi secara khas daripada dia sendiri tidak ada. Ini dakwaan daripada istri. Suami pun juga tidak sanggup untuk membuktikan dia pernah memberikan biaya perongkosan selama tidak kurang daripada 2 tahun. Bagaimana dalam keadaan yang seperti itu? Fal qawlu qawluha. Sebab al-aslu al-adam. Hukum asal tidak ada. Jadi anda hati-hati. Kalau dikhawatirkan, eloklah dengan kita
dengan resep-resep pembelian kita, itu kita simpan. Mungkin elok juga dengan kita kalau seandainya dengan hal-hal yang semacam itu mungkin akan terjadi, mungkin akan berlaku. Coba dengan kita membuat catatan khas, kita masukkan dalam agenda kita, hari apa kita bagi duit, hari apa kita beli minyak, hari apa kita beli gula, hari apa kita beli baju. Takut kalau istri kita semacam mana yang disebutkan di dalam kitab. Rasanya tidak ada, tapi mungkin juga ada. Jadi kalau tidak mengapa kita ikhtiar lebih hati-hati. Li'anal asla baqa'u makan ada makan. Sebab asal kedua-duanya itu masih kekal pada tanggung jawab laki atau suami, dan juga hukum asal belum ditunaikan. Qala rahimahullah, zawajal ibu abu ibnatahu mu'taqidan bakarataha. Masalah lain lagi. Ingat masalah hukum. Kalau kebetulan dengan yang berkenaan dengan yang kita kawinkan itu masih perawan, kita punya leluasa tanpa izin dia. Yang dengan kita disebut dengan waliul mujber. Tapi kalau ternyata dengan si wanita tadi itu sudah pernah kawin, dia sudah janda, tak boleh dikawinkan kecuali setelah mendapatkan izin dan kebenaran daripada dia pribadi. Jelas. Kalau anak gadis itu, kalau dengan wanita yang kawin itu masih perawan, orang tuanya atau dengan tuannya boleh kawinkan secara paksa, dengan arti tanpa izin pun juga boleh. Sementara kalau sudah janda, tak boleh dikawinkan tanpa izin. Jadi dengan si al-abu mengawinkan putrinya mu'taqidan bakarataha, yang pada waktu itu dia menganggap anaknya itu masih gadis, fasyahida arba'u niswatin, terdapat 4 orang wanita yang menyatakan dia sudah tidak punya selaput darah. Bisuyu batiha indal aqdi. Hukumnya macam mana? Lam yabqul. Sebab al-aslu al-adam. Al-aslu adamu izalatil bakarah. Kan wanita pada umumnya boleh kita katakan 100%, bukan 99%, boleh kita katakan 100%. Wanita itu adalah perawan. Selama dia tidak pernah kawin, selama dia tidak pernah melakukan pergaulan baik secara halal dan haram, insya Allah dengan satu cara itu masih utuh. Jadi permasalahan sekarang yang timbul, orang tua mengawinkannya secara ijbar, ala asas yang pada itu anaknya masih perawan. Sementara terdapat bukti dengan 4 orang saksi perempuan mengenai bakarah. Perempuan yang jadi saksi tak boleh laki-laki. Laki-laki jangan ikut campur tangan saksikan yang mudah semacam itu. Apakah dia menyusukan atau tidak, urusan tengok payudara dia menyusukan atau tidak, perempuan yang jadi saksi. Urusan dengan wanita itu diperkosa dan sudah tidak ada selaput darah lagi, itu adalah penyaksian daripada kaum perempuan sesama mereka. Laki-laki tidak boleh menyaksikan dalam perkara yang semacam itu. Permasalahan yang timbul seketika dengan pernyataan daripada 4 orang wanita di sini bertentangan dengan keadaan yang ada. 4 orang wanita itu mengatakan sudah tidak punya bakarah, sedangkan suaminya, sedangkan orang tuanya mengawinkan di hali kauniha bikran, yang dengan dia masih dalam keadaan pikir. Jadi macam mana sahkah nikahnya itu? Jadi dengan jawabannya lam yaqul, akad nikah yang berlangsung. Sebab kenapa? Sebab masalah dia tidak punya selaput darah itu mungkin saja disebabkan kena dengan telunjuk tangan, disebabkan kena dengan kayak atau dengan pemain jumbas. Apa jumbas bahasa Arabnya tuh? Main apa tuh? Mustafa, jumbas. Jadi kita sebut jumbas di sini. Yang main di atas kayu, melompat-lompat. Kalau semacam itu hilang selaput darahnya tak mustahil lah. Itu wajar saja. Jadi kalau kebetulan dinikahkan secara ijbari, akan nikahnya hukumnya sahih. Bagaimana tidak punya selaput darah? Sedangkan dengan Anda mengawinkan secara ijbar, kita katakan mungkin saja dengan dia tadi itu memang masih perawan, akan tapi tidak adanya selaput darah itu tidak berarti dia pernah bergaul. Mungkin saja dengan benda itu hilang di usbuh, dengan jari tangan, zukur, mungkin juga dengan kuku, wal aslu al-bakarah. Talafaz zaujani ditangkin, ala lain lagi. Kata si suami, Allahu Akbar, sudah 3 bulan begini nih. Bengkar, apalah, bagi-bagilah mengantuk dulu. Saya pun juga masih mengantuk. Di masjid ini masih mengantuk lagi. Tetakan ini takut kalau tertumbang lagi, kalau tertidur di masjid tak jadilah dari 2 laki bini. Hidup bersama.
sebulan. Pengantin baru 2 bulan. Pengantin lama 3 bulan, setengah lama. Jadi ketika dengan pengantin yang sudah berkumpul selama 3 bulan tadi itu, salah bitankin. Jangan Tuhan ada saksi macam mana? Mirus dalam kalbu, siapa yang mau menyaksikan? Bukan di kamera macam itu. Itu orang yang tak ada akhlak saja mengambil diri dia sendiri. Kan ada dengan pengantin-pengantin baru rasanya tak puas kalau dengan pertemuan mereka pada malam yang pertama itu tidak direkam. Jadi direkam sendiri, letakkan kamera di hadapan untuk dia sendirilah. Yang jadi problem pada itu kelihatan sama anak cucu. Allah Akbar, itu jatuh ke apa? Yang tengok anak dia sendiri. Dia tak terasa, dia tak tahu, dikira ya akan tersimpan dengan elok. Kadang-kadang kita pergi ke sana dan kemari, ternyata dengan benda tersebut itu dilihat oleh keluarga dia. Permasalahan yang kita masalahkan, satu, diingat, kalau dengan sang istri belum lagi mempasrahkan, menyerahkan dirinya kepada sang suami, selama itu juga dengan suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, untuk memberikan kiswah dan juga dengan tempat kediaman. Kalau istri belum berkenan untuk digauli, belum bersedia untuk bersama suaminya, belum berkenan untuk mengabulkan permintaannya, nafkah, kiswah, sukna tidak wajib. Jelas. Ala kulli hal, masalah yang kita bicarakan tadi itu, 2 laki istri. Suami mengatakan belum tangkin, istri mengatakan sudah tangkin. Apa kira-kira dibalik daripada dakwaan mereka masing-masing? Suami mengatakan tidak ada tamkin, tujuannya untuk tidak menyerahkan nafkah, untuk tidak menyerahkan kiswah, untuk tidak menyerahkan duit. Sementara dengan istri mendakwa sudah tamkin, yang kalau kebetulan dia tidak diberikan nafkah, kiswah dengan sukna, itu akan dinilai berapa dan akan dibayar dan diserahkan kepada istri. Masing-masing punya tujuan. Suami mau mengelak, istri mau mengenakan kita, menjebak kita atau memperangkap kita supaya kita bayar sejumlah sekian. Qala talaqaz zawjani tankin. Faqalat sallamtu nafsi ilaika min waqti kadza. Bimujarrad taslim, ada nafkah, ada kiswah, ada juga dengan yang disebut dengan sukna. Sementara dengan saya mengatakan wa ankara zauju fal qawlu qawluhu, kata suami belum. Ya, taslim setakat tidur bersama saja, tapi tak pernah taslim sepenuhnya. Menurut cerita orang dahulu bukan sekarang. Orang dahulu, saya waktu di Mekah, ada yang bercerita semacam itu. Dahulu Nur, katanya kawin dahulu kan orang tidak berkenalan, dan dengan wanita itu tak tahu sama sekali tentang yang namanya al-ittisalul jinsi. Sama sekali tidak mengenal yang namanya pergaulan antara 2 laki bini, yang sehingga kadang-kadang seseorang itu kawin, berkumpul sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu pun masih belum berkumpul, masih belum bercampur. Justru dengan istri tambah takut lagi. Malam pertama dia bukan sepakat pakai celana lapis 1 lapis saja, 2, 3, 4 lapis dia pakai. Takut kalau seandainya dia apalah, tak tahulah. Begitu ceritakan. Jadi cerita orang-orang tua dahulu lah. Sekarang saya kira sudah tak ada lagi. Sekarang masing-masing sebelumnya pun sudah tanggal tanda. Wala li anu asa akan mutamkin. Bilang antuk kan? Bilang alhamdulillah mujarab. Al aslu ada mutamkin. Dengan arti suami tidak dituntut untuk memberikan sukna atau memberikan sewa daripada tempat kediaman, begitu juga kiswah dengan pakaian.